beliau melarang umat Islam untuk bertabarruk dengan pohon, batu-batu, dan semisalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam atau Rabu malam Kamis 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam al-babul awal, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam al-faslu ats-tsani, tauhidul uluhiyah, pasal yang kedua, tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan masih kita di dalam al-mabhatsus tsalis, pembahasan yang ketiga, himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, Nabi yang terpilih, tentang sisi tauhid. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas sub pembahasan, yaitu yang keempat, at-tabarruku bil asjari wal ahjari wa nahwiha, yaitu sub bahasan keempat, mengharapkan berkah dari pohon-pohon,
batu-batu dan seumpamanya. Sebagai pengetahuan bagi para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa jika ingin mengikuti kajian ini lebih mendalam, bisa mendownload dari terjemah buku ini dalam bahasa Indonesia dengan judul Landasan-Landasan Iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah sudah diterjemahkan. Jadi bisa mengikutinya lebih dalam lagi. Taib. Sekarang kita membahas penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih, sisi tauhid yang keempat, yaitu beliau melarang umat Islam untuk bertabarruk dengan pohon, batu-batu, dan semisalnya. Sebelum kita membahas tema ini atau membaca tema ini, alangkah baiknya kita mempelajari dulu beberapa hal yang berkaitan dengan subbahasan yang keempat ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu kata-kata at-tabarruk, yaitu bertabarruk dengan pohon dan bebatuan dan semisalnya. Apa itu tabarruk? Tabarruk adalah diambil dari kata barakah. Diambil dari kata barakah. Dia adalah masdar, yaitu predikat dari kata kerja tabarraka yatabarraku tabarrukan. Tabarruk adalah masdar, predikat dari kata kerja tabarraka yatabarraku tabarrukan. Dan maknanya adalah talabul barakah, meminta barakah. Berarti kalau kita katakan tadi temanya di sini disebutkan sub pembahasan yang keempat adalah mengharap berkah dengan pohon, batu-batu dan semisalnya. Apa arti berkah di dalam bahasa Arab dan juga di dalam Al-Quran? Kita ambil dulu dari bahasa Indonesia. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka berkah adalah bahasa Indonesia yang baku, yang artinya karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Ini dari bahasa Indonesia. Adapun dari kata Arab, maka barokah, berkah dalam bahasa Indonesia diambil dari kata Arab, yaitu al-barakah. Secara bahasa, al-barakah ada beberapa makna. Makna yang pertama, as-subut wal-luzum, yang artinya tetap dan selalu ada. Tetap dan selalu ada. Ini disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Kemudian juga dalam kitab Al-Mufradat. Ini arti secara bahasa Arab. Al-barakah artinya ats-tsubut wal-luzum, tetap dan selalu ada. Arti yang kedua, barakah artinya adalah an-nama wa ziyadah, pertumbuhan dan pertambahan. Jadi kalau seandainya orang menyebutkan barakah, itu menunjukkan kepada sebuah kata yang
menumbuhkan sesuatu atau menambahkan sesuatu. Misalkan hadzal malu barakah. Harta ini barokah. Berarti harta ini bertambah. Harta ini berkembang. Ini arti bahasa Arab yang kedua dari kata al-barakah. Dan itu juga disebutkan di dalam kitab Mu'jam Maqayisul Lughah dan yang lainnya. Nah, adapun di dalam Al-Quran, maka tidak jauh dari arti bahasa. Ya, kata barakah di dalam Al-Quran tidak jauh dari kata atau arti bahasa Arab. Barakah dalam Al-Quran artinya adalah subutul khair wa dawamuhu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrasnal qawma alladhina kanu yustadha'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan, kata Allah, kepada orang-orang yang lemah di timur bagian bumi dan di barat bagian bumi, yang kami berkahi di dalamnya. Allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya. Surat Al-A'raf ayat 137. Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, atau yang disebut dengan tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, ai allati ja'alna fiha al-khaira thabitan daiman li ahliha, yang kami telah jadikan di dalam bagian bumi yang barat kebaikan yang tetap dan terus menerus bagi penduduknya. Bagian bumi barat itu mana? Syam, Libanon, Suriah, Palestina, Yordania. Di situ banyak tumbuhan-tumbuhan, zaitun yang tidak pernah putus. Kemudian bahkan pertumbuhan manusia sangat padat di sana. Kemudian kurma terkenal dari mulai dahulu, negeri Syam terkenal, bahkan Nabi Muhammad SAW beliau membawa dagangan ke negeri Syam. Nah, ini yang dimaksud dengan wa magharibaha allati barakna fiha, dan bagian baratnya yang telah kami berkahi dalamnya. Makna berkah di sini adalah ja'alna fihal khaira thabitan daiman li ahliha. Kami jadikan kebaikan untuk penduduk bumi yang ada di bagian barat tetap kebaikannya dan terus menerus ada untuk penduduknya. Maka makna berkah di dalam Al-Quran adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Berarti kalau Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Berarti Ramadan kebaikannya selalu tetap dan ada, tidak pernah berhenti dari mulai awalnya sampai akhirnya. Itu arti berkah yang pertama. Adapun arti berkah yang kedua di dalam Al-Quran adalah kathratul khairi wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus menerus bertambah. Kebaikannya banyak dan terus menerus bertambah. Ini arti berkah yang kedua di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin.
Sesungguhnya rumah pertama diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di kota Bakkah yang penuh dengan berkah. Kota Bakkah yang penuh dengan berkah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang disebut dengan Tafsir Al-Qurtubi, beliau berkata, ja'alahu mubarakan litadha'ufil amali fih fal barakah kathratul khair. Allah menjadikan Ka'bah, Masjidil Haram penuh dengan berkah. Kenapa? Apa buktinya penuh dengan berkah? Beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ya. Nah, ini arti berkah. Maka tema kita at-tabarruk bil asjar wal ahjar wa nahwiha, mengharap berkah dengan pohon, bebatuan dan semisalnya, berarti mengharap kebaikan yang selalu ada dan terus menerus ada. Dan kebaikan tersebut selalu banyak dan terus bertambah. Ya, mengharap kebaikan. Misalkan seorang punya pohon beringin, dia mengharap bertabaruk dengan pohon tersebut, berarti dia mengharap kebaikan dari pohon tersebut. Kebaikannya tetap dan terus menerus ada, banyak dan terus bertambah. Begitu ya. Ini arti berkah. Baik, kita baca sekarang. At-tabarruku huwa talabul barakah. Wa talabul barakati la yakhlu min amrayn. Awalan an yakuna at-tabarruku bi amrin syar'iyyin ma'lumin mithlil Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Famin barakatihi hidayatuhu lil qulub wa shifa'uhu lis sudur wa islahuhu lin nufus wa tahdhibuhu lil akhlaq ila ghairi dzalika min barakatihi al-katsira. Subbahasan keempat, mengharap berkah pohon-pohon, batu-batu dan seumpamanya. At-tabarruk artinya adalah mengharapkan keberkahan, dan amalan mencari berkah ini tidak terlepas dari dua keadaan. Satu, mencari berkah atau tabarruk dengan cara yang disyariatkan dan yang telah dimaklumi, seperti mengharapkan berkah dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Quran Surah Al-An'am ayat 92. Di antara keberkatan Al-Quran itu, ia menjadi petunjuk bagi hati, penyembuh bagi apa yang terkandung di dada, membersihkan jiwa, mendidik akhlak dan lain-lain. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan bahwa tabarruk, ingat ya, tabarruk itu berarti mencari berkah, mencari kebaikan yang tetap dan terus menerus, mencari kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Dengan apa? Nah, bertabarruk di sini dibagi oleh penulis menjadi dua. Yang pertama, bertabarruk yang disyariatkan di dalam syariat Islam. Seperti misalkan bertabarruk dengan Al-Quran. Bertabarruk artinya mencari kebaikan dengan Al-Quran. Baik dengan mendengarnya, mempelajarinya dan mengajarkannya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. 5 interaksi Muslim dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini tabarruk yang pertama. Tetapi saya ingin memperlebar permasalahan. Sebelum kita masuk tabarruk, kita ingin mengenal perkara-perkara yang berkah dulu.
apa itu perkara-perkara yang berkah sebelum kita masuk kepada tabarruk. Jadi bedakan ya antara barokah dengan tabarruk. Barokah adalah kebaikan yang selalu ada dan terus-menerus tetap. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Itulah disebut dengan barokah. Adapun tabarruk adalah mencari barokah. Paham ya? Tabarruk mencari barokah. Nah, saya ingin dudukan dulu permasalahan tentang perkara-perkara yang penuh dengan berkah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi siapa yang ingin membaca lebih dalam tentang tabarruk, ada kitab buku menarik. Ini ditulis dengan judul At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jidai'. Beliau adalah seorang profesor, doktor di Fakultas Usuluddin di Riyadh, di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islami. Nah, ini buku bagus untuk dibaca. Ya, saya sebutkan ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam tidak ada sesuatu yang tertutup. Ustadz ini ilmunya dari mana? Ya, tidak ada. Tetapi biar nanti mungkin yang ingin mengajar juga bisa mengambil ilmu dari buku ini. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang penuh dengan berkah ada 5. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Allah berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Dan inilah Al-Quran, inilah kitab yang telah kami turunkan penuh dengan berkah. Salah satu sifat dari Al-Quran adalah penuh dengan berkah. Ini salah satu dalil. Surat Al-An'am ayat 92. Dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah penuh dengan berkah. Dan keberkahan Al-Quran dilihat dari keutamaan seorang muslim ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Saya sering mengatakan, seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran minimal 5 poin. Yang pertama, al-istima' wal-insat. Istima' artinya mendengarkan dengan seksama, tidak bergerak, tidak mengerjakan apa-apa kecuali mendengarkan. Itu namanya istima'. Insat artinya adalah mendengarkan dan berusaha memahami. Mendengarkan dan berusaha memahami. Maka Al-Quran berkah. Kenapa? Karena mendengarkannya saja dan berusaha memahaminya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Quran, maka istima'lah untuk bacaan tersebut dan insatlah. 2 poin, istima' dan insat. Istima' mendengarkan, meletakkan kupingnya untuk hanya mendengar itu, tidak ngobrol, tidak mengerjakan, tidak main HP, hanya mendengar saja. Ya, hanya mendengar saja. Kemudian dan insat. Insat artinya mendengarkan dengan seksama, berusaha memahaminya sambil mentadabburinya. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204. Ini menunjukkan berkahnya Al-Quran dengan interaksi yang pertama. Hanya sekedar mendengar, tidak ngerjain apa-apa, berusaha memahaminya, maka dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membacanya. Interaksi seorang muslim dengan Al-Quran yang kedua adalah membacanya. Dan membaca adalah perdagangan yang tidak pernah merugi, membaca Al-Quran. Orang berdagang pasti ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung. Tapi berdagang dengan membaca Al-Quran tidak pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tafur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, mensedekahkan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, baik secara rahasia atau terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah berkah. Ya, membaca Al-Quran adalah berkah. Berkah dari mana? Dari perdagangan yang tidak merugi. Satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berarti mendapatkan 190 hasanah. Pahala kebaikan. Dan hasanah-hasanah yang kita kumpulkan itu menghapuskan dosa. Makanya dia perdagangan yang tidak pernah merugi. Innal hasanat yudhhibna sayyiat. Sesungguhnya hasanah-hasanah menghapuskan dosa-dosa. Makanya jangan pernah bosan baca Quran setiap hari. Dan waktu membaca Al-Quran di malam hari. Waktu membaca Al-Quran di malam hari. Makanya kan ada hadis Rasulullah SAW, jika nama an hizbihi minal lail. Beliau ketiduran dari membaca Al-Quran di malam hari. Maka beliau menggantinya di pagi hari. Menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di malam hari. Makanya juga ada hadis tentang syafaat dengan Al-Quran. As-siyam wal-Quran yashfa'ani yawmal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Quran nanti datang kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bacaan Al-Quran berkata, I Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail. Wahai Rabbku, orang itu ampuni dosanya. Karena aku larang dia tidur di malam hari untuk membaca Al-Quran. Dan ini berat. Ya, yang berbicara saja belum selalu mengerjakannya. Ini berat. Ya. Kenapa? Karena belum kebiasaan. Kalau ke para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kebiasaan. Ya, kebiasaan mereka membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengetahui. Kan kalau dulu tidak ada listrik ya. Kalau terbenam matahari berarti gelap. Kalau gelap tidak bisa diketahui mana rumah si fulan, mana rumah si fulan. Rasulullah SAW mengetahui ini rumahnya keturunan Asy'ariyin. Karena mereka di malam hari membaca Al-Quran. Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Didengar dari rumah-rumah mereka dengungan seperti dengungannya lebah di malam hari karena membaca Al-Quran. Ya. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Interaksi yang ketiga, karena Al-Quran adalah berkah, berinteraksi dengannya berkah. Di antaranya juga mempelajarinya dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang paling baik. Ya, ini keberkahan Al-Quran ketika seorang berinteraksi dengannya. Yang keempat adalah menghafalnya. Menghafal Al-Quran mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Yaitu ditinggikan derajatnya sesuai dengan bacaan sesuai dengan banyaknya hafalannya. Dan subhanallah,
ada faidah menarik dari Imam At-Tibi rahimahullah, ulama di masanya abad ke-7 ke-8, sering dinukil perkataannya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa orang membaca Al-Quran di dunia saja, kalau sudah hatam, apakah selesai? Kan enggak. Bahkan ada kebiasaan para ulama, kalau sudah menghatamkan Al-Quran, min syarrin minal jinnati wan nas. Habis itu bukan lagi Al-Fatihah, baca lagi. Kalau ulun dulu gitu, selesai baca, selesai dari belakang suruh lagi buka, Iqra Al-Fatihah, baca, suruh baca Al-Fatihah, kemudian baca 5 ayat dari surah Al-Baqarah. Maksudnya tidak selesai-selesai membacanya. Nah, begitulah yang terjadi nanti kepada para penghafal Quran. Sebanyak hafalan dia akan setiap ayatnya dia naik. Dan setiap tingkatan dengan tingkatan kama bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Ya, setiap tingkatan dengan tingkatan antara langit dan bumi. Kemudian setelah dia hatam sesuai dengan hafalannya, dia suruh baca lagi. Naik. Subhanallah. Nah, ini faedah dari Imam At-Tibi rahimahullahu taala. Yang kelima, interaksi seorang dengan Al-Quran adalah dengan mengamalkannya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang setelah kita katakan Al-Quran adalah sesuatu yang berkah, yang kedua kita membicarakan sesuatu yang berkah juga adalah manusia yang penuh dengan berkah. Siapa itu? Yang pertama adalah tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia yang penuh dengan berkah. Ya. Baik itu ajarannya, atau akhlaknya, atau jasmaninya, penuh dengan berkah. Dan ini bukan kajian tentang tabarruk secara mendalam ya, tetapi saya ingin menyebutkan sedikit-sedikit saja tentang keberkahan. Nah, manusia yang dari pasal yang kedua, manusia yang berkah diantaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manusia yang berkah juga adalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul. Dan ingat, berkahnya para nabi dan para rasul adalah baik itu secara maknawi, yaitu ajarannya, atau secara indrawi, yaitu tubuhnya, jasmaninya, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian manusia yang berkah juga adalah yang ketiga, orang-orang saleh. Orang-orang saleh selain para nabi dan para rasul. Siapa makhluk-makhluk saleh selain para nabi dan para rasul? Yang pertama adalah malaikat. Ini makhluk yang penuh dengan berkah, para malaikat alaihimussalatu wassalam. Kemudian orang saleh yang kedua adalah manusia yang saleh. Nah, ini juga penuh dengan berkah. Ya, ini juga penuh dengan berkah. Ini manusia-manusia yang saleh penuh dengan berkah. Tapi ingat, keberkahan manusia saleh ini ditinjau dari maknawinya. Artinya kita berteman dengan orang soleh, kita dapatkan kesolehannya. Kita hanya mendengar, melihat darinya yang baik-baik. Nah, ini keberkahan orang soleh. Ya. Kemudian itu tadi dua ya. Jadi Al-Quran, kemudian makhluk-makhluk yang saleh. Makhluk yang saleh Rasulullah, para rasul, para nabi, para malaikat, orang-orang saleh. Yang ketiga sekarang, tempat yang penuh dengan berkah. Tempat yang penuh dengan berkah. Masjid
masjid Allah. Seperti Masjidil Haram, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi masjid illa al-Masjidil Haram." Satu salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat daripada masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram masjid yang penuh dengan berkah. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, yaitu beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Satu kali sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat. 100.000 sholat kalau diukur dari lama seseorang itu sekitar 55 tahun, 6 bulan, 20 hari sholatnya. Satu sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Makanya jangan bakhil untuk pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena dia penuh dengan berkah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabi. Ini juga penuh dengan berkah. Kemudian Masjid Quba. Ini juga penuh dengan berkah. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk masjid yang penuh dengan berkah Masjidil Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan dikembalikan kepada kaum muslimin. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan berkah, yang telah kami berkahi sekitarnya. Nah. Kemudian, dan seluruh masjid-masjid yang ada di atas muka bumi ini adalah tempat yang penuh dengan berkah. Taib, itu 3. Quran, makhluk-makhluk yang penuh dengan berkah, kemudian tempat-tempat yang penuh dengan berkah, kemudian sekarang waktu yang penuh dengan berkah. Yang pertama bulan Ramadan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar, meskipun ini ada di dalam bulan Ramadan, akan tetapi disendirikan karena saking pentingnya malam tersebut, Lailatul Qadar. Dan saya punya buku judulnya Pasti Dapat Lailatul Qadar, dan itu wakaf untuk kaum muslimin, bisa di-download di Google Drive milik saya, tulis saja Ahmad Zainuddin Google Drive, masuk ke situ, insya Allah bisa dapat dan bisa di-download, silahkan dicetak, diperbanyak, tapi tidak boleh dijual. Saya ada beberapa, walhamdulillah, menulis buku, 15 buku kira-kira, tetapi tidak saya komersilkan satupun, mudah-mudahan itu jadi amal saleh. Kemudian yang selanjutnya, waktu yang penuh dengan berkah adalah 10 hari Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, 11, 12, 13. 10 hari Dzulhijjah, jadi tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang paling afdal sedunia. Kemudian bulan-bulan suci, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Bulan-bulan suci. Baik. Termasuk waktu tadi hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal semenjak matahari terbit di dunia ini. Kemudian hari diciptakan Nabi Adam, diwafatkan Nabi Adam, dimasukkan ke dalam surga, dibangkitkan hari kiamat. Dan hari khusus untuk umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Fahadanallahu liyaumil Jum'ah." Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari yang agung di dalam agama Islam. Kemudian hari Senin, ya, hari Senin termasuk daripada hari yang penuh dengan barakah. Kemudian hari Kamis juga termasuk daripada hari yang penuh dengan barakah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Beliau senantiasa memperhatikan puasa hari Senin dan Kamis. Termasuk waktu yang berkah adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Man yad'uni fa astajibulah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang memohon maghfirah kepadaku, aku akan berikan maghfirah kepadanya. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal-hal yang berkah, jadi itu semua tadi Al-Qur'an, orang yang penuh dengan berkah atau makhluk yang penuh dengan berkah, waktu, tempat yang penuh dengan berkah. Sudah itu 4 ya. Sekarang ada hal-hal yang penuh dengan berkah juga. Di antaranya yaitu Syam, negeri Syam. Ini penuh dengan berkah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Al-A'raf ayat 137. Ya, ini penuh dengan berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina." Ya Allah, berkahilah untuk kami di negeri Syam kami. Di dalam negeri Syam ada Masjidil Aqsa. Ya. Ada Masjidil Aqsa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagaimana kita bermudah untuk pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka semoga dimudahkan untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Dan untuk saat sekarang pergi ke Masjidil Aqsa susah. Caranya yang pertama kita harus pergi ke Yordania. Baru setelah itu pergi ke Yordania, baru masuk dari pintu Yordania. Kemudian paspor kita dikasih stiker gitu. Nanti di stiker itu distempel. Nah kalau seandainya paspor kita distempel oleh kaum Yahudi Zionis sekarang ini, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa masuk lagi ke Arab Saudi. Ya. Karena sepengetahuan kami belum bisa masuk lagi ke Arab Saudi. Kalau seandainya sudah distempel. Makanya ketika pernah ke sana, itu paspor kita ada tetapi dikasih stiker. Di stiker itu nanti distempel. Sulit berapa kali pemeriksaan. Beberapa kali pemeriksaan. Masuk bus, bahkan dulu ketika kita bisa masuk, kita dari Indonesia jauh dari timur, ya. Kemudian ke barat, kemudian kita bisa masuk, sedangkan orang-orang yang dari Yordania, guide-guide kita itu hanya sebatas sampai pintu gerbang saja. Kemudian ketika kita pulang, kembali lagi setelah dari Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Yordania, mereka menangis, terharu gitu. Kalian jauh-jauh dari timur, dari Indonesia, sedangkan kami yang cuma beberapa menit saja masuk, tidak bisa masuk. Kami berpuluh-puluh tahun kerja seperti ini tidak bisa masuk. Maka doakan agar Masjidil Aqsa kembali lagi seperti di zaman para salafus saleh, dan bisa dipastikan wallahu a'lam al-ilmu biyadillah, Masjidil Aqsa tidak akan kembali ke pangkuan kaum muslimin kecuali ketika kita memiliki pemimpin sekelas Umar bin Khattab dan memiliki
rakyat sekelas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para salafus saleh. Karena dengan mereka lah ditaklukkan Masjidil Aqsa dan negeri Syam, dan diberikan kunci Masjidil Aqsa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya berpesan untuk apa yang terjadi di tengah kaum muslimin, baik yang berperang di sana, kemudian kita yang di sini, jangan terlalu banyak berdebat di atas darah kaum muslimin. Yang tidak tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, maka dia selamat. Jangan terlalu banyak berkomentar, apalagi berdebat di atas darah kaum muslimin. Dan saya tadi mendengar fatwa dari Syekh Abu Ubaidah masyhur Hasan Salman hafizahullah taala tentang apa yang terjadi sekarang di negeri Palestina, terutama di kota Gaza. Maka apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, bagaimanapun kaum muslimin tersebut, mereka adalah muslim yang wajib kita bela. Meskipun mungkin di dalam permasalahan-permasalahan detil akidah ada yang menyimpang. Tetapi saya pesan kepada para jamaah sekalian agar tidak masuk ke dalam sesuatu yang kita tidak tahu berbicara di dalamnya. Doakan kaum muslimin agar mereka yang berada di negeri Palestina, terutama di Gaza, agar diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemerdekaan itu nikmat atas setiap bangsa. Bayangkan antum sekarang dengan khusyuknya, bahkan sampai saking khusyuknya ada yang tertidur lelap. Ya. Belajar ilmu agama, tidak ada dentuman, tembakan, bom yang ada di sekitarnya. Doakan kaum muslimin dan jauhi debat-debat yang tidak diperlukan. Berdebat di atas darah kaum muslimin, berdebat di atas kesulitan kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang penuh dengan berkah juga negeri Yaman. Kemudian termasuk perkara yang penuh dengan berkah juga adalah hujan. Hujan penuh dengan berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Surat Qaf ayat 9, yaitu air hujan. Termasuk perkara yang penuh dengan berkah juga adalah pohon zaitun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat 35. Yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang artinya dinyalakan api dari pohon yang penuh dengan berkah, yaitu pohon zaitun. Kemudian yang kelima, perkara yang penuh dengan berkah juga adalah susu. Ya, susu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jika diberikan kepada beliau susu, beliau mengatakan barakah, barakah. Barakah, barakah. Kalau diberi susu itu barakah, barakah. Ya. Maka ini termasuk daripada hal yang penuh dengan berkah. Yang keenam adalah kuda. Kuda itu penuh dengan berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al-barakah fi nawasil khail. Berkah itu
terdapat pada tali kekang kuda. Kuda itu penuh dengan berkah. Dan saya punya pesantren, kalau ada antum-antum yang punya kuda sudah tidak mau mengurus, silahkan kasih ke pesantren. Ya. Ustaz, capek saya ngurusnya Ustaz, ngurus kuda. Biarkan untuk pesantren, maka kami siap mengurusnya. Kemudian yang ketujuh, kambing. Kambing itu penuh dengan berkah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing, sesungguhnya ia penuh dengan berkah. Kemudian pohon kurma, ini juga penuh dengan berkah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, inna minasyajar lima barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada pohon, berkahnya itu seperti berkahnya seorang muslim, yaitu pohon kurma. Itu ada berapa berarti? Ada 8 perkara. Ya. Jadi ada Al-Quran, kemudian ada makhluk-makhluk hidup yang penuh dengan berkah, para nabi, Nabi Muhammad SAW, para malaikat, orang-orang saleh. Kemudian tempat yang penuh dengan berkah, yang sudah sebutkan tadi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan seluruh masjid penuh dengan berkah. Ada waktu-waktu yang penuh dengan berkah, seperti sepertiga malam terakhir, hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, waktu-waktu penuh dengan berkah. Kemudian ada perkara-perkara yang penuh dengan berkah, ada 8 perkara tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan, kalau tadi berkah-berkah semua, berkah pada perkara-perkara tersebut, Al-Qur'an, manusia, makhluk-makhluk, kemudian tempat, waktu, kemudian perkara-perkara yang penuh dengan berkah. Sekarang perkara tabarruk, mencari berkah dengan sesuatu. Nah, ini yang kita bicarakan nanti insya Allah pekan depan. Karena saya berharap yang hadir jangan gaib, karena ini ilmu baru setengah. Kalau gaib antum dapat setengah aja nanti. Ya, sama kayak kemarin kita kajian daurah Ustadz, alhamdulillah sekalsel teng di pesantren Intan Ilmu, kita kumpulkan Ustadz khusus Ustadz ya, yang bisa bahasa Arab, yang berdakwah. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab atau menganga, yang Ustadz aja bingung dia. Sama Ustadz Ciranda, ada Ustadz yang hadir di jam yang kedua. Jadi jam pertama beliau tidak hadir, ada hadir jam kedua. Beliau langsung nanya ke saya, Din, itu kayaknya baru hadir jam kedua. Bisa nggak itu dikeluarkan? Bisa nggak dikeluarkan? Bukan karena beliau benci ke ustadznya, tapi karena tidak ada urutan ilmunya. Karena beliau mengajarkan dari dasar sampai kepada selesai waktu itu permasalahan filsafat. Filsafat Yunani. Jadi kita belajar filsafat Yunani. Jadi makanya saya pesan, ini ilmunya baru setengah nih. Ya, pekan depan harus hadir. Karena kalau nggak hadir, nanti ini kan baru membicarakan tentang barokah, perkara-perkara yang penuh dengan berkah. Belum bertabarruknya, sedangkan tema kita adalah apa? Tabarruk. Ada beda antara barokah dengan tabarruk. Nah itu dulu ya. InsyaAllah ta'ala kita akan pekan depan bicarakan tentang tabarruk dengan Al-Quran, tabarruk dengan Nabi, dengan orang-orang saleh, tabarruk dengan minum air zam-zam, dan tabarruk dengan perkara-perkara lainnya. Tabarruk yang disyariatkan. Baru nanti kita bicarakan tabarruk yang diharamkan. Jadi ada 3 pertemuan saya siapkan insyaallah ta'ala untuk perkara tabarruk ini. Dan juga agar tidak
jangan gaib, jangan absen yang hadir. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan, apakah lafaz bersamaan dengan doa yaitu berkat Muhammadun Rasulullah sama dengan berdoa dengan kedudukan Nabi? Maksud dari pertanyaan ini adalah begini, boleh nggak berdoa, wahai Allah, dengan berkah nabimu, mudahkan rezekiku, mudahkan jodohku, mudahkan aku melunasi hutang, mudahkan aku mendapatkan anak, dan seterusnya. Doa seperti ini apakah sama dengan berdoa, ya Allah, dengan pangkat nabimu, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, mudahkan rezekiku, mudahkan urusan. Apakah sama dengan yang pertama tadi dan yang kedua? Itu pertanyaannya. Ya, itu adalah pertanyaannya. Maka jawabannya adalah sama. Berdoa kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW atau dengan kedudukan Rasulullah SAW, pangkat Rasulullah SAW, sama hukumnya. Apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena menutup celah ya, lihat bahasanya. Saddan lidzari'ah, menutup celah agar tidak masuk ke dalam syirik. Dia bukan syirik, tetapi menutup celah agar tidak masuk ke dalam syirik. Ya. Dan ini beda dengan tawassul yang lain. Kalau tadi tawassul dengan kedudukan Nabi. Saya gambar saja biar antum paham. Perhatikan di sini. Kita berbicara tentang tawassul. Afwan. Tasawul. Terbalik. Pian tahu lah arti tasawul itu apa? Tasawul itu minta-minta. Tawassul. Baik. Tawassul itu artinya, atau sebagian orang mengartikan, ya, sebagian orang mengartikan adalah perantara. Atau menjadikan perantara. Ya. Sebagian orang mengartikan menjadikan perantara. Saya beri contoh, misalkan ada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Kemudian di sini ada wasithah, perantara. Di sini ada ad-da'i, seorang yang berdoa. Nah, ini sebagian orang mengatakan ini tawassul. Jenis pertama. Caranya bagaimana? Dia berdoa. Berdoa kepada perantara. Tujuannya untuk apa? Agar perantara menyampaikan, agar perantara menyampaikan doa kepada Allah. Nah, ini adalah syirik akbar. Ini adalah syirik akbar, perbuatan ini. Otomatis syirik akbar haram. Hukumnya haram. Inilah
yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Mereka berdoa kepada perantara, tujuannya agar perantara menyampaikan doa kepada Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, di sini ada Allah Subhanahu. Kemudian ada wasithah, sama dia, perantara. Kemudian ada da'i, orang yang berdoa. Dia hampir sama, cuma beda dari sisi ini berdoa kepada perantara. Tapi tujuannya apa? Nah, ini beda tujuannya. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi kepada Allah. Jadi perantara ini mengatakan, ya Allah, ini orang baik, kabulkan doanya. Beri rekomendasi. Allah berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata orang ini, kami enggak beribadah ke sini, kami cuma minta agar orang ini mendekatkan kami kepada Allah. Nah, ini juga syirik akbar dan haram. Ya. Yang ketiga, nah yang kita bicarakan tadi. Ada Allah Subhanahu, kemudian ada wasithah, perantara. Perantara ini macam-macam ya, ada orang soleh, ada wali, ada nabi, ada malaikat, ada wali kutub, wali badal, wali murid, wali santri, macam-macam. Ya, perantara. Ada da'i, orang yang berdoa. Nah, dia berdoanya kepada siapa? Lihat, beda ini. Berdoanya ke sini. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata dia. Wahai Allah. Tapi bahasanya, wahai Allah dengan pangkat perantara, dengan berkah perantara, berkah Nabi, perangkat Nabi, berkat guru, ya, berkat guru, ya, mudahkan urusan kami. Nah, ini tidak syirik, tetapi ini adalah bid'ah. Karena belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Enggak syirik. Tapi dikhawatirkan dia konduktor kepada kesyirikan, menghantarkan kepada kesyirikan. Paham ini ya? Jadi jangan antum langsung vonis. Misalkan ada orang berdoa, ya Allah, dengan pangkat nabimu, dengan pangkat walimu, dengan pangkat gurumu, guru kami, mudahkanlah dengan pangkat syekh fulan. Maka mudahkanlah urusan kami. Oh, syirik itu. Enggak. Ini bukan kesyirikan. Nah, ini pentingnya membahas secara detil. Ya. Nah. Jadi itu tidak boleh. Coba saya bacakan sekarang perkataan atau fatwa dari panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Mereka mengatakan, man tawassala ila Allah fi du'ahi bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw hurmatihi aw barakatihi aw bi jahi wa ghairihi minas salihin aw hurmatihi aw barakatihi faqala Allahumma bi jahi nabiyyik aw hurmatihi aw barakatihi a'tini malan wa waladan aw adkhilil jannah wa qini 'adzaban nar mathalan falaysa bimusyrikin syirkan yukhriju minal Islam lakinnahu mamnu' saddan lidzari'ati syirk. Siapa yang bertawassul kepada Allah di dalam doanya dengan pangkat Nabi, kehormatan Nabi, berkah Nabi, kedudukan Nabi,
ya, atau kedudukan selainnya dari orang-orang saleh, kehormatan mereka, keberkahan mereka, seperti dia berdoa ya Allah. Lihat, panggilannya ya Allah. Kalau tadi yang nomor 1, nomor 2 enggak. Ya. Dan ingat, nomor 1, nomor 2 itu ada di tengah kaum muslimin. Ada itu yang langsung minta kepada selain Allah. Ya wali fulan, madad, madad. Wahai wali fulan, madad, madad. Berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan. Ada itu. Itu nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Ya, fakta, bukan fiksi, fakta. Nah, ini beda. Ya Allah, dengan pangkat nabimu atau kehormatannya atau berkahnya, berikan saya harta, anak, atau masukkan saya ke dalam surga, jaga saya dari api neraka misalkan. Maka ini bukan musyrik yang mengeluarkan dari agama Islam, akan tetapi dia terlarang. Karena menutup jalan menuju kesyirikan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan pekan lalu, yaitu tema tamimah. Saya seorang petugas kesehatan sering sekali menemui dan melihat pasien yang datang ke klinik atau rumah sakit memakai gelang atau benang hitam yang diikat dan di pergelangan kaki dan tangan. Lihat, subhanallah. Jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang dulu ngaji sama antum, ayo ajak. PR-nya masih banyak. Ajak kembali ke majelis ilmu. Ajak kembali ke majelis ilmu. Dan ini menimpa di beberapa daerah kebanyakan. Karena para jamaah sudah sibuk dengan media sosial, sibuk dengan berita perang, sibuk dengan berita pemilu, sibuk dengan berita macam-macam. Sibuk atau bisa ngaji lewat online. Nah ini. Dan saya sebutkan fatwa dari Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah, ulama besar di Arab Saudi sekarang, bahwa online itu hanya bagaikan tayamum. Jika sudah ada asalnya, maka tidak boleh digunakan. Dia pengganti saat darurat saja. Makanya saya nasihatkan, ini lihat, PR-nya masih banyak yang pakai tamimah. Ajak kawan-kawan kaum muslimin, lu jamaah pengajian yang kemarin hadir mana tuh? Ya, bejibun hadir tuh mana? Salah itu, kekeliruan besar menuntut ilmu hanya saat tablik akbar. Dan ustadz yang datang adalah penyemangat. Tidak ada yang salah dalam tablik akbar, kita tidak menyalahkan. Tapi kekeliruan besar kalau hanya berfokus kajian hanya pada tablik akbar. Tidak mumpuni ilmunya, ini bukan karena saya yang ngajar ya, tidak. Tapi yang dimanapun antum hadir yang rutin baca kitab, itu yang mendasar ilmunya. Nah. Kemudian ada pendapat dari beberapa tugas kesehatan lain bahwa keyakinan pasien itu biarkan saja, bahkan bisa menambah kepercayaan dari kekuatan psikis pasien agar selamat dan sehat menjalani persalinan dan kelahiran. Saya selalu tidak nyaman dan bila melihat hal demikian, benang-benang itu saya potong. Mohon nasihatnya Ustadz, kalaupun boleh saya memotong benang-benang itu, apakah bacaan atau ayat-ayat yang dibaca? Lalu adakah hubungan pemakaian benang-benang itu dengan adanya seseorang ada yang pernah melihat semacam makhluk halus? Tambahan, ruangan di tempat kami bekerja saat ini sering ada yang melihat makhluk-makhluk halus seperti itu. Apakah hal demikian dibenarkan dalam agama Islam? Saya ingin mengomentari apa yang menjadi pendapat dari beberapa petugas, menambah kekuatan psikis pasien ketika memakai tamimah. Ini tidak. Kita lebih percaya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan anzi'ha fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Lepaskan itu jimatnya, tamimahnya.
Sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan masih memakai itu, engkau tidak akan pernah beruntung. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang memakai gelang kuningan di pergelangannya, ma hadhihi, kata Rasulullah, apa ini? Minal wahina, untuk menjaga dari kelemahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna. Lepaskan itu, sesungguhnya tidaklah menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Jadi tidak benar kalau menambah kekuatan psikis. Itu malah kelemahan yang ada. Itu satu. Yang kedua, jika seseorang melihat hal tersebut, kemudian dia bisa melakukan nahi mungkar dengan tangannya tanpa mendatangkan keributan, kekacauan, kerusakan, maka lakukan. Potong. Dan itu untuk menyelamatkan sang bayi dan ibunya. Kan saya pernah cerita, saya punya sepupu ya, anak sepupu lah ya. Anak sepupu itu apa berarti? Ada om saya, kemudian punya anak, anaknya punya anak. Anak sepupu lah ya, bahasanya gitu ya. Ya. Ini bayi, setiap kali diletakkan di ayunan, maka dia akan nangis. Kemudian dipanggillah saya waktu itu, masih di rumah di Artajaleha. Rumahnya di Pekapuran. Datang saya lihat ayunannya ada banyak tamimahnya. Kemudian di bawahnya ada rajah tulisan-tulisan. Lengkap dengan wasituhanya, mandau. Ini penyebab menangisnya. Habis itu ulun hilangkan, kemudian ulun gendong, ulun ruqyah anaknya. Setiap kali diruqyah diam dia. Ini melihat, masih ada banyak saksinya, melihat. Diam dia setiap kali diletakkan di ayunan pasti nangis. Ambil lagi. Nah ini la yaziduka illa wahn. Tamimah bukan menambah kekuatan psikis, itu malah melemahkan. Jadi tidak benar itu seperti itu. Dan boleh dipotong ya. Kalau seandainya seseorang mempunyai kuasa untuk nahi mungkar dengan tangannya. Nah, kemudian apakah perlu dibarengi dengan penjagaan diri? Iya, perlu dibarengi dengan penjagaan diri. Seperti membaca ayat kursi, membaca ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dalam hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'awadha muta'awwidzun bimithlihinna." Tidak pernah orang minta perlindungan dengan membaca 4 surat tersebut yang lebih dahsyat perlindungannya dibandingkan dengan membaca 4 surat tersebut. Baca ya, agar tidak terimbas kena jinnya tersebut. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah makhluk-makhluk halus. Tidak ada hubungan antara kita motong jimat kemudian ada makhluk-makhluk halusnya, enggak ada. Ya. Yang ada adalah rasa takut rahasia dan itu kesyirikan. Bahaya itu. Rasa takut rahasia, dan saya nasihatkan ini. Termasuk syirik akbar apabila ada seseorang yang menakut-nakuti kaum muslimin dengan rasa takut rahasia. Apa maksud rasa takut rahasia? Rasa takut rahasia adalah rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan dan kehinaan terhadap yang ditakuti. Dan itu tidak ada yang berhak memiliki itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak ditakuti seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang berkata, hati-hatilah, daerah ini wali fulan yang menjaga, harus beradab dengan wali itu. Kalau enggak kena hancur. Ini bahaya ini. Ini bertentangan dengan kekuasaan bahwa hanya Allah yang paling berkuasa.
Dan siapa yang takut dengan memiliki rasa takut seperti itu, berarti dia musyrik akbar, mukhrijun minal millah. Ya. Syirikan akbar, keluar dari agama Islam. Tidak boleh takut dengan disertai dengan pengagungan dan ketundukan serta rasa cinta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang menahan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hai kam ketulahan kena. Kenapa kada mandak kembang di situ? Ya, ini tidak ada. Itu namanya rasa takut rahasia, al-khaufus sir. Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada syaitan-syaitan dan pengikutnya, tetapi takutlah kepadaku. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Rasa takut, khaufus sir itu ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Rasa takut rahasia itu ibadah. Apa tadi rasa takut rahasia? Rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan, dan rasa cinta. Takut kita kepada api itu takut manusia. Tidak mengapa. Takut kita di tengah jalan tabrak orang itu tidak mengapa. Itu takut manusiawi. Takut kita jatuh dari ketinggian. Takut kita dengan tenggelam. Itu tidak mengapa. Kenapa? Karena itu manusiawi. Ini rasa takut yang rahasia. Syaratnya 2, 3. Dibarengi dengan pengagungan, ketundukan, dan rasa cinta. Itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Maka tidak boleh orang takut dengan ditakut-takuti oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati, Bian. Kalsel ini ada wali kutub yang menjaganya. Harus beradab dengan wali kutub tersebut. Tidak boleh memberikan rasa takut rahasia yang ibadah kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memberikan kepada selain Allah? Syirik akbar. Mukhrijun minal millah. Keluar dari agama Islam. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak panjang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.